10 alasan Timnas Indonesia bisa bangkit lawan Thailand di leg 2 final Piala AFF 2020. Timnas Indonesia bertekad untuk bisa menang di leg kedua final Piala AFF 2020. Berikut 10 alasan mengapa skuad Garuda bisa mengejar dari kekalahan 0-4 di laga perdana. Pada final leg pertama Piala AFF, Timnas Thailand begitu superior dengan menggasak Timnas Indonesia. Selain margin skor yang besar, mereka juga nyaris mengurung pertahanan Evan Dimas dan kolega. Namun, pelatih Shin Tae-yong dalam pernyataannya sebelum leg kedua bergulir bertekad untuk bangkit, dan ada sejumlah alasan yang cukup logis supaya Timnas Indonesia bisa balik menang. Belum menyerah, Timnas Indonesia bertekad menang. Tak mudah untuk menang dengan margin skor 5-0, namun, dalam beberapa kesempatan, baik pelatih dan pemain Timnas Indonesia sepakat untuk tak menyerah. Shin sendiri dalam konferensi pers selepas final leg pertama bilang bahwa dia percaya anak asuhnya bakalan bangkit. Memang kalau melihat pertandingan final leg pertama, terlihat tidak mungkin, tetapi bola itu bundar. Jika kita bekerja keras hingga akhir, kita akan mendapatkan hasil yang baik, kata Shin. Selepas laga kontra Thailand, Shin segera melakukan evaluasi. Beberapa titik yang dianggap jadi biang keladi kekalahan dibenahi agar di leg kedua, awak merah putih tak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ini juga akan menarik, sebab, Piala AFF, Shin selalu bergonta-ganti pakem dan pemain. Apakah di leg kedua akan kembali mengubah pola permainan? Ini yang patut ditunggu. Timnas Indonesia dipastikan akan bermain dengan kekuatan penuh. Pos bek kiri yang sempat ditinggal Pratama Arhan karena akumulasi kartu kuning, akan kembali dihuni oleh penggawa PSIS Semarang itu. Saat di final leg pertama, Thailand kerap membombardir pos kiri Timnas Indonesia, jadi, dengan adanya Arhan, besar kemungkinan lubang itu akan ditutupi. Skor 0-4 memang sulit untuk dikejar. Namun, Timnas Indonesia punya pengalaman soal ketertinggalan skor saat jumpa Malaysia di babak fase grup. Evan Dimas dan kolega terlebih dulu tertinggal 1 gol. Setelahnya, mereka menuntaskan laga dengan skor 4-1. Saat semifinal juga demikian. Sempat tertinggal 1-2, gol penyeimbang dari Pratama Arhan dan gol telat Egy Maulana Fikri sukses membawa Garuda menang. Secara permainan, Timnas Indonesia kalah dari Thailand, hanya, kalau soal skill individu, tak salah bila diadu. Ambil contoh, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Irfan Jaya, Ricky Kambuaya, dan Ezra Walian. Jika seluruh kualitas individu Timnas Indonesia dikombinasikan dengan taktik yang tepat, hasil positif tentu bisa didapatkan. Shin Tae-yong diketahui tak memiliki pemain lengkap kala melakoni laga leg E final Piala AFF 2020. Sang fullback kiri, Pratama Arhan, tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Pratama Arhan sendiri diketahui sudah menjadi andalan Shin Tae-yong selama berlaga di Piala AFF 2020. Tak ayal, kehilangan Arhan ternyata memberikan celah yang cukup besar di lini pertahanan skuad Garuda. Namun, di laga leg 2, Pratama Arhan sudah kembali tersedia. Dengan skuad yang lengkap, Shin Tae-yong bisa menerapkan permainan yang lebih optimal di skuad Garuda sehingga kans untuk bangkit terbuka lebar. Alasan lainnya adalah mentalitas. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, para pemain muda Timnas Indonesia memang memiliki mentalitas yang sangat baik sehingga bisa bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Hal ini turut terlihat kala melakoni laga dramatis melawan Singapura di semifinal. Mentalitas seperti ini pun diyakini akan tetap ditunjukkan skuad Garuda di laga leg 2 nanti. Meski sudah tertinggal jauh dari Thailand, dengan tetap percaya diri, Timnas Indonesia bisa bangkit kembali. Taktik yang digunakan Shin Tae-yong dalam laga leg 1 jadi sorotan usai skuad Garuda babak belur dibombardir 4 gol oleh Thailand. Namun, Shin Tae-yong tentunya akan berbenah usai menelan kekalahan besar di leg 1. Sang pelatih pun berpeluang mengeluarkan taktik baru dan lebih segar demi membawa Asnawi Mangkualam dan kawan Jawan tampil lebih baik di leg 2. Hal ini tentunya bisa menjadi modal penting Timnas Indonesia untuk bangkit di leg 2. Sejumlah kesalahan yang dilakukan Timnas Indonesia jadi sorotan usai kalah 0-4 dari Thailand di leg 1. Salah satunya adalah gagal menjaga lini pertahanan dengan baik. Sektor belakang Indonesia dinilai sangat lemah sehingga Thailand mudah sekali menjebolnya. Kesalahan-kesalahan ini tentunya memberi para pemain Timnas Indonesia pelajaran penting yang siap diperbaiki di leg 2. Dengan sudah lebih memahami permainan Thailand, Timnas Indonesia pun bisa bangkit di leg 2.
Hal yang tak kalah penting adalah semangat pemain. Usai kalah 0-4 dari Thailand di leg 1, para pemain timnas Indonesia masih menunjukkan bahwa semangat besar tetap ada dalam diri mereka untuk berjuang merebut gelar juara. Hal itu disampaikan oleh sejumlah pemain di media sosialnya, mulai dari Asnawi Mangkualam hingga Nadeo Argawinata menegaskan bahwa perjuangan mereka belum usai sehingga pantang menyerah dengan keadaan saat ini. Semangat besar yang masih membara ini bisa membawa Indonesia bangkit di leg 2.